sedikit cerita ya teman-teman. Kemarinnya saya dapat orderan rakit PC dan barangnya udah jadi nih. Aku kirimkan ke tempat yang punya, tapi ternyata yang punya itu kurang srek sama casingnya karena di samping tidak ada tutupnya. Memang casing ini memiliki minus, kaca yang bagian sampingnya sudah pecah. Namun penampilannya sangat gaming ya, dengan lampu RGB di bagian depan yang bisa diubah-ubah sesuai selera. Terpaksa hari itu juga aku ganti ke casing Dazumba yang ada tutupnya. Ini berbeda ya teman-teman sama casing Dazumba yang aku punya yang ada di rumah, karena emang aku beli casing dapat dua. Yang satu casing Dazumba yang nggak ada tulisan Core i3, dan yang satunya ini ada Dazumba dengan tulisan Core i3. Jadi saya memiliki dua casing Dazumba ya teman-teman. Oke, langsung saja kita rakit PC-nya. Untuk bagian front panel, saya akan lewat bawah motherboard. Ini adalah fan prosesor merek Jonespo CR1200. Ini RAM-nya dual channel tapi beda, yang satu 4, yang satu 2 GB, jadinya 6 GB. Untuk motherboardnya di sini pakai Asus P7H55DM Pro. Untuk VGA-nya kita pakai R5 230 ya teman-teman. Jadi motherboardnya nanti akan ada di atas kabel front panel ini ya, biar lebih rapi tentunya. Oke, jadi seperti ini tampilannya untuk PSU-nya di bawah. Saya lebih suka PSU yang di bagian bawah ya. Oke, ini tampilan kalau dari samping. Lumayan bagus juga PC ini ternyata. Ini lagi record ya. Kalau nggak record, FPS-nya pasti lebih dari ini. Mungkin 40-50 FPS. Ini VGA-nya pakai R5 230. Kalau enggak 230 ya 240. VGA-nya kecil, hemat daya. Pokoknya pakai PSU yang kaleng-kaleng pun nggak masalah ya teman-teman. Ini aku pakai PSU dari FSP 400 watt. Aman-aman aja, nggak masalah karena VGA-nya emang nggak butuh pin power. Jadi mantap, jos gandos. Tuh, ini sambil record aja 44 fps. Kalau nggak record ya mungkin 40-50 ya teman-teman. Mantap.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, apakah PC dengan prosesor Intel generasi pertama ini worth it atau tidak? Tentu saja kalau dilihat dari harga sekarang sudah worth it, karena ini prosesor harganya cuma 50.000. Di range harga 50.000 itu biasanya cuma dapat sekelas Pentium atau Core 2 Duo. Ini mantap sih, prosesornya 4 core 4 thread, harganya sekitar 50 ribuan aja, 50 sampai 59.000. Ini sangat mantap daripada beli core tuh kuat yang kalau dipikir-pikir lagi harganya kurang worth it ya. Walaupun secara motherboard memang motherboardnya lebih murah, tapi kan motherboard Kelehuri dari soket 775 ini paling mentoknya di RAM 4 GB ya kalau G31. Kalau yang G41 itu yang DDR3 bisa sampai 8 GB. Dan kalau mau cari yang 16 GB alias 4 slot, itu motherboardnya pasti mahal karena chipsetnya menggunakan G45. Nah, lebih baik mending ganti ke motherboard yang bersoket 1156. Selain itu, di 1156 kan ada H55. Kalau enggak ya ganti aja pakai motherboard yang H61. Itu udah murah meriah banget sih, soalnya harganya H61 H55 itu rata-rata mirip, orang-orang pada jual bekasnya 300 sampai 400 ribu udah dapat. Kadang juga kalau 400 ribu bisa dapat H110M, itu udah Skylake ya. Cuman menurutku prosesor di generasi 6 7 itu kurang worth it lah. Kalau mau Kelehuri itu ya enaknya ambil aja lah yang generasi pertama. i7 generasi pertama itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget, performanya masih mending kok, cuman ngangkat GTA 5 itu masih ringan. Bisa ambil X3430 alias Xeon, itu murah yang tadi aku sebutin yang harganya 50.000. Kemudian bisa dilanjut kalau ke generasi yang kedua itu bisa i5 2400, harganya sekitar 200 ribuan. Dan i5 generasi ketiga, prosesor Legend yang banyak orang pakai alias i5 3470 atau 3570 mungkin, itu harganya 300-an lah, lumayan itu. Dan kalau saya merekomendasikan untuk yang punya budget 4 jutaan sih mending langsung ambil Gen 10 ya, nggak usah pakai mikir. Gen 10 itu ada Core i3 10100F, itu bisa mematahkan Core i7 generasi ke-7. Selanjutnya bisa pakai i3 10105F, itu juga bagus, lebih kenceng. Kalau misalnya budgetnya 5 juta, bolehlah ambil i3 generasi 12, kenapa enggak? Karena emang generasi 12 ini performanya beda dibanding performa sebelumnya. Tapi kalau rakit PC itu sebenarnya paling enak, ambillah yang generasi terbaru yang low end gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting kan prosesornya, teknologinya terbaru, lebih kenceng, bisa ngalahin prosesor tertinggi di generasi sebelumnya. Oke, mungkin untuk video kali ini kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe. Terima kasih. Bye.